Belum lulus. Coba aku bilang itu harus daftar. Oh, dah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman ADL dan teman-teman sebaris dan teman-teman dari anak-anak Masjid Astra, sebentar lagi kajiannya kita akan mulai ya. Nah, sebentar lagi MC-nya akan bersama Kak Randy. Dan setelah Kak Randy menerangkan tentang kajian ini, nanti akan dilanjutkan dengan Kak Yogi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar lagi kita mulai ya teman-teman. Jadi tolong di-mute semua ya suaranya ya. Assalamualaikum. Kak Randy silakan. Ya, Bang Ali. Terima kasih, Bang Ali. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Editan. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang maha pengasih, lagi maha penyayang, yang telah mencurahkan rahmat berkah, kemurahan hati, kemuliaan dan kedamaian kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh nabi dan rasul lainnya, keluarga mereka, orang-orang salih, kepada seluruh hamba-hambanya yang semoga termasuk kita semua nih dan adik-adik yang sekarang senantiasa ikhlas belajar, menebar dan berbagi kebaikan. Teman-teman, Bang Ali suara Anda udah jelas kan ya? Halo, apakah suara aku sudah jelas? Sudah jelas. Sudah. Nah, Sudah Kak Randy. oke. Wow, ramai sekali sampai 5 halaman. Berarti sudah 100 orang yang ada di sini sekarang, Masya Allah. Nah, teman-teman, sebelum dimulai, aku minta izin untuk mengenalkan sebaris yang bisa lihat tuh di backgroundku tuh sebaris. Nah, sebaris ini hari ini kita akan ada kajian bareng-bareng sama Masjid Astra, bareng-bareng sama sebaris, nanti juga ada Kak Yogi. Nah, sebaris ini, teman-teman, ini dari sebaris menyampaikan, Masya Allah, terima kasih kepada Masjid Asra atas sinergi yang baik selama ini dalam menyelenggarakan kajian bersama sebaris. Nah, sebaris itu apa sih teman-teman nih, adik-adik nih yang mau tahu? Sebaris adalah media partner untuk dakwah dan program sosial serta kegiatan positif lainnya. Nah, sebaris ini berada di bawah naungan Yayasan Amal Dua Lingkaran, yaitu ADL. Siapa yang udah tahu ADL? Kayaknya udah ini nih, pada kenal ADL insya Allah di sini nih, teman-teman ADL Kids ya. Ya. Nah, jadi nih adik-adik nih dan ayah bunda yang mendampingi, yang membutuhkan support media partner, khususnya support dalam bentuk digital, nanti boleh silakan langsung WhatsApp di nomor call center yang insya Allah udah pada tahu nih, teman-teman ADL.
ada di Instagramnya, yaitu di IG Sebaris, @sinergi_sebaris. Nanti boleh langsung di follow untuk teman-teman juga yang mau up to date kajian dan kegiatan positif berikutnya. Oke, nah. Nah, sebelum dimulai nih, sambil nungguin Kak Yogi, teman-teman nih udah siap belum nih? Kajian toolsnya. Ya, Kak. Catatannya, bukunya, terus pennya. Udah. Nah, karena nanti tuh adik, teman-teman nanti untuk ada hadiah untuk adik-adik nih yang bisa menjawab pertanyaan. Hadiahnya untuk 3 orang. Hadiahnya itu berupa pulsa sebesar Rp50.000 insya Allah ya teman-teman ya. Makanya disiapin pulpennya, ngajinya, biar ingat, nanti dicatat, biar bisa jawab pertanyaan insya Allah. Hari ini kita ada yang tahu mau ngaji judulnya apa? Hikmah, syukur, dan sabar. Hikmah, sabar, dan sabar. Hikmah, syukur, dan sabar. Hikmah, syukur, dan sabar. Syukur dan sabar. Hikmah, syukur, dan sabar. Hikmah, syukur, dan sabar. Hikmah, syukur, dan sabar. Dan syukur. Sabar dan Hikmah, syukur, dan sabar. Hikmah, syukur, dan sabar. syukur dan sabar. Hikmah, syukur, Oke. dan sabar. Hikmah, syukur, dan sabar. Ya benar teman-teman, hikmah, syukur, dan sabar. Nah, jadi nanti kan ada pertanyaan yang ingin menjawab. Nanti caranya itu ada di oke teman-teman, kita balik lagi, kita mute lagi. Silakan Kak Randy. Ya. Udah di... Tadi anak mute ya. Nah, nanti teman-teman nih yang mau jawab pertanyaan dari Kak Yogi, caranya lihat di sebelah kanan bawah itu ada tombol reaction. Nah, lihat nih, kalian lihat layar aku ya, nih. Itu, pencet yang jempol. Nanti kalau ada ikon jempol di sebelah kiri, nah, nanti ditunjuk sama Kak Yogi. Oke? Oke, jadi kayak gitu ya. Nanti Kak Yogi tunjuk siapa yang mau jawab. Nah, kalau ada pertanyaan, nanti di akhir juga boleh pencet lagi jempolnya, nanti kayak gitu tunjuk ada yang mau nanya. Tapi jangan di unmute dulu ya. Nanti yang kalau sudah ditunjuk, misalnya disebutin namanya, misalkan Randy silakan. Nanti Randy baru di unmute. Setelahnya baru si adik Randy ini baru bertanya, gitu ya. Oke, Kak. Oke. Oke. Jadi udah siap. Catatannya udah siap, pennya udah siap, tools kajiannya udah siap semua. Sekarang juga udah tahu temanya. Kita bareng-bareng. Semoga insya Allah selalu bikin happy ini bareng-bareng sama Kak Yogi. Silakan Kak Yogi. Sebelumnya Afwan, semuanya anak unmute dulu ya. Diharapkan tidak unmute sendiri ya. Peran. Assalamualaikum, Kak.
Assalamualaikum warahmatullahi Kak Yogi. Assalamualaikum Kak Yogi. Assalamualaikum Kak Yogi. Assalamualaikum Kak Yogi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kak Yogi. Tos dulu deh, tos dulu sama-sama, tos dulu. Rame-rame. 1, 2, 3. Assalamualaikum Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Kak Yogi. wabarakatuh. Salam. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum. Baik. Bang Ali bisa di mute semua ya Bang Ali ya? Linda, Oke, kayak anak. Linda bukan sih? Nanti kayak gitu Silakan Kak Yogi. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bang, bisa ambilin itu enggak? Abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'ah dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah Subhanahu wa taala ya. Allah yang sayangnya begitu banyak buat kita sehingga pada pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian kesungguhan adik-adik semuanya kita bisa berkumpul di ruang yang sempit ini ya, di ruang Zoom ya. Alhamdulillah, dan terima kasih buat teman-teman dari Masjid Astra ya, teman-teman dari Sebaris, ada Kak Randy, ada Kak Ali ya, yang ganteng-ganteng insyaallah taala, yang menemani kita kajian pada pagi hari ini, memberikan adik-adik fasilitas berupa ruang Zoom yang insyaallah taala bisa bermanfaat buat diri kita ya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kalian wahai anak-anak saleh, anak-anak yang salihah, anak-anak ganteng, anak-anak cantik ya, yang taat kepada Allah, semoga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Tidak lupa Kak Yogi selalu mengingatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbihi indahu qut yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Pesan ini akan terus Kak Yogi bawa kemanapun Kak Yogi kajian. Karena Kak Yogi ingin mengingatkan kalian, barang siapa yang bangun di pagi hari badannya sehat, ya, kemudian dia keluarganya aman, kemudian punya makanan, maka dia telah mendapatkan semua dunia dan seisinya. Semuanya diberikan sama dia. Ya, artinya yuk kita bersyukur adik-adik, ya. Kita bersyukur sama Allah masih bisa narik nafas. Coba tarik nafasnya. Alhamdulillah. Ya, masih bisa narik nafas ya? Ya, coba tarik lagi. Ya Allah, subhanallah.
Ya, bayangin di luar sana adik-adik, terutama orang-orang yang terkena virus corona, ya, terkena virus corona, mau narik nafas, nggak nyampe lagi, nggak nyampe lagi. Ya, karena susah untuk bernafas. Ya, kita yang hari ini dikasih nafas panjang oleh Allah, kita wajib bersyukur. Ya, wajib happy, wajib senang, nggak boleh sedih, harus gembira setiap harinya. Ya, nah adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, senang sekali dengan pertemuan kita pagi hari ini. Ya, Masya Allah Kak Yogi melihat teman-teman ternyata datang dari banyak tempat. Ya, ada yang datang dari Legok, ada yang datang dari Ciledug. Wah, Ciledug. Kemudian Rawamangun, kemudian Tangerang, BSD, Palembang. Masya Allah, ada yang dari Palembang juga ternyata. Subhanallah. Kak Yogi, hari Jumat pekan lalu dari Palembang. Ya, Masya Allah. Ya, Palembang, kemudian apalagi nih, ada Cilodong. Wow, waktu itu Kak Yogi pernah ke Cilodong, Depok. Kemudian ada dari Jogja. Ya, ada dari Bogor. Masya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berkumpul anak-anak yang hebat. Mulai dari yang ada hidungnya sampai yang nggak ada hidungnya. Ada semua hidungnya ya. Ada semua nggak hidungnya? Coba pegang hidungnya, ada semua nggak? Oh, ada. Alhamdulillah. Coba diperiksa ada hidungnya ya. Oke. Dari yang hidungnya mancung ke depan sampai hidungnya yang mancung ke belakang. Ada semuanya di sini, insya Allah ta'ala. Ya, alias pesek. Oke. Nggak apa-apa ya, pesek ya. Semua ciptaan Allah itu baik adik-adik. Mau pesek, ya, mau mancung, semuanya khair insya Allah ta'ala. Yang penting lubangnya ada 2. Kalau lubangnya ada 10 bahaya. Oke? Nah, adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa Kak Yogi berterima kasih kepada Abi, kemudian kepada Umi yang masih setia menemani Ananda Solih dan Soliha buat belajar, buat menimba ilmu, walaupun dengan keadaan yang pas-pasan, dengan keadaan harus di internet aja. Tapi inilah usaha kita supaya adik-adik Solih dan Soleha tetap tumbuh menjadi generasi Islam yang baik, mempertahankan akidahnya, mempertahankan agamanya, sampai nanti kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih tetap mau masuk ke surga kan? Masih? Siapa yang masih mau masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Masih ada cita-citanya kan? Masih. Jadi jangan menyerah. Ya, jangan gara-gara ada virus corona, akhirnya udahlah gara-gara ada virus corona aku nggak mau ke surga lagi, soalnya ibadah susah. Tidak. Kita wajib berusaha. Ada virus corona, ya kecil. Kalau Allah tidak menyebarkan, pasti tidak akan terjadi. Kan aku selalu baca doa. Bismillahilladzi la yadurru ma. Kak Yogi kepencet, gak ada suaranya. Kak Yogi ke-mute. Yogi ke-mute, Kak, suaranya. Kak Yogi suaranya gak ada. Suaranya gak ada. Oke, sudah ada suaranya? Sudah. Oke. Ya gimana? Di mute Kita. Udah, Kak. Nah, yang lainnya bisa di-mute dulu ya. Ada bukan Dede. Kak Yogi, silakan Kak Yogi. Ya. Oke. Baik. Kita selalu dibekali dengan doa-doa setiap pagi. Di zikir pagi kita selalu membaca doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bisama. Ya, artinya kita sudah punya bekal insyaallah ta'ala. Ya, virus itu tidak akan menyebar kecuali dengan izin Allah. Maka dari itu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita terhindar dari segala macam virus dan penyakit. Nah, adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah Azza wa Jalla, sudah siap pulpen dan pensilnya ya? Ya, kita nggak lama-lama kok kajiannya, cuma 15 jam aja. Jadi adik-adik siap ya. Oh, kelamaan ya 15 jam ya? Ya udah deh 15 menit deh. Oh, cepet banget 15 menit mah ya. Tenang, insya Allah selesai tepat waktunya. Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah judulnya hikmah
dari syukur dan sabar. Naam, dari sabar dan syukur atau syukur dan Hikmah syukur dan sabar. Apa sih hikmahnya sabar? Apa sih keutamaannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tahu jawabannya? Coba bahas. Ya, ada sebuah hadis. Ya, sebelum kami bahas hadisnya, kami bahas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu dalam surat Al-Anfal. Ya, Allah berfirman, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mantul suaranya ya, bisa di-mute semuanya di. Nah, Kak Yogi, suaranya nggak jelas tadi. baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah apakah manusia itu mengira bahwasanya akan ditinggalkan begitu saja? Ya, mereka mengatakan mereka beriman, terus mereka dibiarin udah sana yang beriman, sana hidup di dunia, terus nanti mati masuk surga ya. Enggak, adik-adik. Ya, kata Allah, wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji. Artinya adik-adik yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang dari kecil alhamdulillah sudah masuk ke dalam agama Islam, sama Allah akan diberikan sesuatu. Ya, apa sesuatunya? Sesuatunya berupa ujian, adik-adik sekalian. Ya, ujian rintangan harus dilewati. Orang mau bisa main bola, misalkan ya, mau bisa main bola, dia harus latihan dulu. Orang mau bisa silat, dia harus latihan dulu. Nggak mungkin tiba-tiba, dia nggak pernah latihan, nggak pernah datang ke lapangan, tiba-tiba jadi pemain. Nggak mungkin, adik-adik. Dia harus melewati yang namanya ujian. Mau bisa masak, adik-adik, yang perempuan nih, yang mau bisa masak, harus latihan dulu. Ya, kalau masak pakai garam sekilo, ya, kemudian kebanyakan ya, pakai garam. Nanti bantat. Oh ya, ntar dikasih garam masakannya, dikasih gula juga, ya, dikasih bubuk, ya, kasih bubuk apa yang bisa merica, lada dan seterusnya. Ya, coba kalau masak nggak pakai apa-apa, nggak ada rasanya. Atau masak tanpa belajar, udah kecil, masak saya mau masak pakai apa aja deh, pakai minyak wangi. Ya, terus pakai sanitizer, ya, yang ada bukannya bisa makan malah, ya, artinya semuanya butuh proses adik-adik, semuanya butuh ujian, ya. Nah, kita adik-adik sebagai seorang Muslim nih, sebagai seorang Muslim yang hidup di dunia, nanti akan ketemu berbagai rintangan, ya. Rintangannya bukan untuk kabur. Tidak. Ya, rintangan itu harus dilewati adik-adik. Ya, kamu rintangannya lewat. Ya. Kalau kita kabur, kita kalah, maka yang ada kita akan masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka dari itu adik-adik yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian Ahmad, ya, dan yang lainnya, dan Ibnu Hibban, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ajaban, ya, li amril mu'mini inna amrohu kullahu khairun. Ya, menakjubkan urusan seorang Muslim. Ya, urusan seorang mukmin, perkara seorang mukmin itu sangat-sangat menakjubkan, ajib. Kenapa? Inna amrohu kullahu khairun. Sungguh semua urusannya itu baik. Ya, semuanya baik, nggak ada yang nggak baik. Semua Oke. Dari A sampai Z semuanya dikasih pahala. Ya, apa sih yang nggak dikasih pahala? Kalian makan.
Aduh, lapar. Makan. Dapat pahala nggak? Coba kasih kayak jempol. Dapat. Ya, makan dapat pahala. Caranya makan pakai tangan kanan. Nggak boleh makan pakai kaki kiri. Tangan kiri. Ya, nggak boleh makan pakai tangan kiri. Makanya pakai tangan kanan. Nih, ini tangan kanan. Ini tangan kiri Kak Yogi, ini tangan kanan. Ya, makanya pakai tangan kanan. Mau makan baca Bismillah. Alhamdulillah. Dapat pahala nggak? Ya, semuanya dapat pahala. Kebelet buang air kecil. Kebelet pipis. Pergi ke kamar mandi. Baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Ya, baca doa. Habis itu masuk kamar mandi, keluar lagi. Ghufranaka. Dapat pahala? Dapat. Apa sih yang nggak dapat pahala? Mau tidur aja dikasih pahala sama Allah adik-adik. Ya, mau tidur, ya baca doa, baca ayat kursi, ya baca Al-Quran, baca surat 3 Qul, Bismika, Allahumma amutu wa ahya, terus pas bangun, Alhamdulillah, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dapat pahala. Apa sih yang nggak dapat pahala? Ya, bersin. Hacim. Ingusnya keluar semua. Bersihin. Ya, dapat pahala nggak? Ya, dapat adik-adik sekalian dengan mengucapkan alhamdulillah. Makanya Nabi mengatakan ajib. Ya, ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullah. Ditakitkan sama Nabi, ditakitkan, dikuatkan perkataan Nabi, kullahu khairun. Semuanya baik. Ya. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'mini. Tidak ada yang lainnya. Kalau orang-orang Kristen misalkan, atau orang-orang yang tidak beragama Islam adik-adik, nggak dapat seperti ini. Ya, mereka biasa aja. Mereka sakit ya sakit. Mereka sehat ya sehat. Tapi kalau orang mukmin tidak. Karena Nabi mengatakan, in asobathu sarra syakara. Fakana khairan lahu. Ya, apabila dia ditimpa ya oleh sesuatu yang menggembirakannya. Ya, sarrahu, ya digembirakan, surur, masrur dia jadinya. Selamat, kamu sekarang naik kelas. Ya, Masya Allah, selamat, kamu sekarang udah lulus juz 30-nya. Tahun depan kamu sudah lulus 30 juznya. Bahagia. Wah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian dia mengucapkan alhamdulillah ya Allah. Dia bersyukur kepada Allah. Atau selamat, kamu yang kajian hari ini mendapatkan uang Rp50.000. Wah, alhamdulillah. Bersyukur, dia gembira. Selamat, yang kajian hari ini mendapatkan duit 1 miliar. Wih, 1 miliar. Kebanyakan ya, jangan deh, jangan banyak-banyak. Ngeri ya adik-adik ya. Nah, kemudian dia bersyukur, ya Allah, terima kasih ya Allah. Ya, alhamdulillah. Kemudian rezekinya dia sedekahkan, kemudian dia ibadahnya semakin baik. Kana khairan lahu. Maka itu baik bagi dirinya. Wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Apabila dia ditimpa oleh kesusahan, ya, dia ditimpa oleh kesusahan, adik-adik sekalian yang kayak dicintai karena Allah, ya. Contohnya, nggak naik kelas. Maaf ya, kamu nggak naik kelas karena kamu nggak pernah belajar. Misalkan, ya contoh adik-adik ya. Maaf ya, kamu sekarang nggak boleh kemana-mana karena di luar banyak corona. Oke, dia sabar. Sabar banget. Ya, dia nggak, nanti kayak dia akan ceritakan. Dia sabar. Oke.
Sip. Maaf ya, sekarang sekolahnya nggak boleh dulu, ditutup dulu. Ya, ntar kalau ke sekolah kamu kena virus corona. Ya, oke, sabar, sabar, sabar. Ya, dia nggak ngeluh. Ya, dia nggak protes. Gara-gara itu sih, gara-gara orang Cina sih, gara-gara orang Cina sih. Jadi kena virus corona sih, gara-gara itu sih, gara-gara pemerintah sih, gara-gara semuanya disalahkan. Dia tidak mengucapkan apa adik-adik? Dia tidak mengucapkan qadarullah wa masya'a fa'ala. Dia nggak pasrah dengan takdir Allah. Dia nggak beriman dengan takdir Allah, baik itu yang baik ataupun yang buruk adik-adik. Ya, maka ini bukan sikap seorang muslim sekalian. Apa sikap seorang muslim? Harus baik, gak boleh ngeluh. Kenapa? Karena kalau dia sobaro, apa artinya sobaro? Bersabar. Ya, kalau dia sobaro, ya, kalau dia bersabar, fakana khairan lahu. Maka itu adalah sebuah kebaikan bagi dirinya. Iya, artinya adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semua perkara dalam Islam itu baik adik-adik. Kalau kita dikasih rezeki, baik atau tidak? Baik. Kita dikasih musibah, baik atau tidak? Juga baik. Ya, bukan berarti, waduh, ya, corona kok nggak hilang-hilang. Ya, Allah berarti nggak sayang nih sama kita. Ya, Allah berarti nggak cinta nih sama kita. Ya, Allah berarti nggak mau kita berada di masjid lagi. Tidak. Ya, justru adik-adik yang kayak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sedang sayang banget sama kita semua. Innallaha idza ahabba abdan ibtalahu. Sesungguhnya Allah itu kalau udah cinta banget, wah, aku cinta nih sama anak-anak yang hari ini datang di kajian. Allah cinta nih sama adik-adik yang hari ini lagi menulis. Apa yang akan dikasih sama Allah? Bukan duit nih, tuh duit turun dari langit. Tidak. Allah akan ibtalahu. Allah akan menguji. Wah, diuji dulu nih, kuat apa enggak nih? Ya, wah, ini harus dites dulu nih kekuatannya nih. Dia kuat atau tidak ya? Kalau dia kuat, kalau dia syakaro, kalau dia sabaro, maka akan mendapatkan banyak kebaikan. Ya, Nabi juga mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul mu'mina. Ya, ma yusibul mu'mina min wasab wala nasab wala saqam wala hazan hatta alham. Ya, yuhammuhu illa kuffira bihi min sayyiatihi. Masya Allah, nih kabar dari Nabi. Tidaklah seorang mukmin ditimpa rasa sakit yang terus-menerus. Ya, jat lagi main bola, aduh, jadi korengan kakinya. Ya, sakit, aduh. Ya, dia akan mendapatkan banyak pahala dari sana. Kenapa? Karena Nabi mengatakan ditimpa rasa sakit yang terus-menerus. Ya, perhatikan Nabi Ayub alaihissalam. Berapa tahun Nabi Ayub? 18 tahun. Ya. 18 tahun terus-menerus sakitnya. Ya, terus-menerus sakit 18 tahun. Ya, dan Nabi Ayub akhirnya sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Ayub dikasih banyak kebaikan. Ya, ini baik adik-adik sekalian. Kemudian kata Nabi, wala nasabin, ya, kepayahan, wala saqamin, penyakit, wala hazan, huzan, sedih, ya, wala hatal ham, sampai-sampai kesusahan atau kegelisahan, galau yang menyusahkan, melainkan dosa-dosanya akan dihapus. Kalian sakit nih, atau lagi jalan,
lagi jalan, lagi main tiba-tiba, ternyata kakinya nginjek duri. Nginjek apa teman-teman? Nginjek duri yang kecil aja. Ya nggak usah ya, jangan duri yang besar. Ya, durinya yang kecil. Kok kalau duri yang besar mah tuh udah bolong kakinya. Oh iya, atau udah bolong kakinya ya. Iya, kalau besar nggak bisa jalan lagi, ntar minta lontong, nggak bisa jalan nih, gitu ya. Nah, oke, jadi. Lontong sih. Oh iya, terus apa? Tolong ya. Oke. Jadi adik-adik yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, kalian kena duri kecil aja. Ya, kena duri kecil dalam Islam, ya, akan dihapus dosa-dosanya. Oh, siapa? Nama Abdurrahman. Ya, kena duri karena nggak pakai sendal, nyeker kemana-mana. Ya. Kemudian ditulis kena duri cerut, dicatat penghapus dosa. Masya Allah, adik-adik. Enak jadi orang muslim, adik-adik. Pokoknya paling bahagia dunia dan akhirat adalah menjadi seorang muslim yang sejati. Ya, Allah akan hapus dosanya. Apalagi misalkan adik-adik sering sakit panas, ya, adik-adik sering demam, gitu ya. Gak boleh dicela, ya Allah kenapa sih demam? Pakok. Ya, dirinya sendiri yang dipukul-pukul, kenapa sakit? Gak boleh. Ya, kalau kita terkena penyakit, kita tertimpa sakit, dalam Islam adik-adik ada hadiahnya. Ya, ada apanya sayang? Ada hadiahnya. Penyakit demam, tertusuk duri, ya, atau penyakit yang lebih berat dari itu, Allah kasih kebaikan di dalamnya. Allah masih memberikan pahala dan menghapus dosa-dosa semuanya. Ya, nah adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka lihat keadaan kita hari ini. Ya, virus corona ya dan penyakit-penyakit yang lain yang sedang menimpa kaum muslimin pada hari ini, ya, bukan berarti Allah itu benci, tidak, adik-adik. Ya, Allah lagi sayang, Allah lagi mengingatkan kita semuanya agar kita ingat dengan Allah, agar kita semakin rajin untuk beribadah, adik-adik sekalian yang kayak dicintai kalau Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita selama belum ada virus corona nih, mungkin sholatnya masih bolong-bolong. Ya, masih suka ngelawan sama Abi dan Umi, masih suka marah. Ya, makanya sekarang Allah tegur. Ada virus corona. Kamu harus berubah menjadi anak yang baik. Ya, kamu harus berubah menjadi anak yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh ngeluh adik-adik. Jangan pernah menyalahkan, gara-gara virus corona sih sekolahku ditutup. Ini bukan akhlak adik-adik. Sabar. Wajib sabar. Ada sebuah cerita, ya, ada sebuah cerita dari Atta bin Abi Rabbah, ya, Atta bin Abi Rabbah radhiyallahu anhu berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata kepadaku, maukah kutunjukkan kepadamu salah seorang wanita penghuni surga? Ya, kemudian kayak diulang ya ceritanya. Atta, ya, bin Abi Rabbah radhiyallahu anhu berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata kepadaku, maukah aku tunjukkan kepadamu salah seorang wanita penghuni surga? Ya, mau ditunjukin nggak penghuni surga dari seorang wanita? Gitu ya. Kemudian saya menjawab, iya. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu berkata, yaitu wanita yang hitam ini. Wanita hitam. Ya, berkulit, maksudnya berkulit hitam. Ia pernah datang kepada Nabi SAW dan berkata, aku terkena penyakit ayan. Ya, adik-adik tahu penyakit ayan itu penyakit apa? Ayan itu apa, Kak? Ayan itu kalau bahasanya kalau nggak salah epilepsi. Ya, penyakit apa sih Kak Yogi? Jadi
penyakit ayan itu yang Kak Yogi ketahui ya adik-adik ya, karena Kak Yogi kulit, pernah Kak. apa? Penyakit kulit, Kak. Bukan. Penyakit ayan itu penyakit kejang-kejang. Jadi biasanya penyakit ayan itu dia nggak bisa ngelihat air yang dalam. Ya, kayak di kampung Kak Yogi di Sumatera sana ada orang suka ayan. Jadi ayan itu penyakit yang suka datang tiba-tiba, suka kambuh. Kebetulan qadarullah pada waktu itu dia dekat sumur. Ya, dia dekat sumur. Akhirnya ketika penyakitnya itu kambuh, dia lihat air, nyemplung dia ke dalam sumur. Akhirnya meninggal. Ya, jadi penyakit ayan itu biasanya ciri-cirinya mulutnya keluar busa. Dan dia kalau sudah kumat kejang-kejang, seperti orang keracunan. Gitu. Ya. Nah, wanita hitam ini ya pernah datang kepada Nabi SAW. Aku terkena penyakit ayan. Kata wanita ini, ayan. Itu penyakit yang sulit disembuhkan. Kalau udah kumat bahaya. Ya, kalau sudah kumat berbahaya. Ada orang bisa nih, misalkan orang lagi naik motor. Ya, ngeng. Tiba-tiba nauzubillah min dzalik, ya, waliyadzubillah, penyakit ayannya datang. Dia bisa langsung lompat dari motor. Motornya nggak tahu kemana, dia nggak tahu kemana. Itu sering terjadi. Ya, ada orang naik motor, dia nggak, tar dulu penyakit ayan nyetandar motor dulu ya, saya mau boboan dulu, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Dia penyakit misalkan udah datang, langsung kejang-kejang. Ya, nah adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah, wanita ini terkena penyakit itu. Dan apabila kambuh, auratnya selalu terbuka. Ya, wanita ini mengatakan auratku selalu terbuka jika penyakit itu kambuh. Nah, wanita ini ya Rasulullah, doakan dong supaya penyakitku itu sembuh. Ya, doakan aku ya Rasulullah supaya aku sembuh. Gitu ya. Nah, kemudian kata Nabi SAW, jika engkau mau, ini tawaran dari Nabi. Ya, sebentar. Oke, ini tawaran dari Nabi kita SAW. Kan wanita tadi minta didoain, ya Rasulullah, doain dong. Aku kalau sakit, auratku suka kebuka. Namanya orang ayan itu nggak sadar adik-adik. Ya, bisa aja ketika orang lagi kumat, ayannya dia ngelepas. Ya, kebuka semuanya. Oke, bajunya bisa kebuka juga. Ya, makanya wanita ini mengeluh. Wah, auratku terbuka ya Rasulullah kalau aku lagi kumat penyakitnya. Kemudian kata Nabi SAW, jikalau engkau mau, engkau harus bersabar. Dan bagimu surga. Artinya, Nabi nggak mendoakan, ya Allah, sembuhkanlah wanita ini. Tidak. Ya Allah sembuhkanlah wanita, tidak. Karena kalau sembuh ya sudah sembuh. Dia nggak dapat bagian pahala lagi adik-adik. Paham nggak? Paham nggak? Kayak ulang ya. Kalau misalkan didoain, nah kalau didoain sama Nabi, ya kalau didoain sembuh, nanti dia nggak dapat bagian pahala lagi. Makanya kemudian kata Nabi SAW, kalau engkau bersabar maka bagimu surga. Dan jika engkau mau, aku akan berdoa kepada Allah agar memberikan kesembuhan kepadamu. Pilih. Ya, jadi pilihannya ada dua. A, bersabar. B, didoakan supaya sembuh. Kalau Nabi mendoakan kira-kira dikabulkan nggak sama Allah? Dikabulkan insya Allah. Kalau Nabi yang berdoa, ya Allah, ya Allah, sembuhkanlah wanita hitam ini supaya tidak sakit lagi, supaya tidak terlihat lagi auratnya. Kan malu ya. Kayak gimana nanya sama yang perempuan. Teman-teman yang perempuan kalau auratnya terbuka, malu atau tidak? Malu ya. Nggak pakai misalkan bajunya tiba-tiba terangkat misalkan. Malu nggak? Malu banget ya. Malu banget dong. Nah, sekarang adik-adik yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, wanita ini juga malu.
Ya, walaupun beliau adalah seorang wanita yang hitam kulitnya, ya tetap ada perasaan malu. Ya, makanya minta berdoa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi menawarkan, kalau kamu bersabar, lihat. Berarti didoain sembuh nggak sama Nabi? Tidak. Ya, disuruh sabar dulu sama Nabi. Kalau kamu sabar, bagimu surga. Kalau engkau mau juga, aku akan mendoakan kesembuhan untukmu. Kemudian, apa yang diminta sama wanita ini? A. Bersabar. B. Minta didoakan. Bersabar. Ya. Bersabar. Sabar, bersabar. Bersabar. Wanita ini tetap minta bagian pahala dari penyakitnya. Wanita ini nggak mau sembuh, adik-adik. Itu bahasa kasarnya ya. Wanita ini nggak mau, ya udah nggak sembuh. Wanita ini nggak minta sembuh. Akhirnya kata wanita ini, aku pilih bersabar ya Rasulullah. Kenapa pilih bersabar? Karena mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wanita ini kemudian mengatakan lagi, sesungguhnya kalau auratku terbuka, maka aku malu. Maka berdoalah kepada Allah bagiku agar auratku tidak berdoa. Maka Nabi mendoakan wanita ini, ya, mendoakan wanita ini agar kalaupun nanti penyakit apa tadi namanya? Ya, penyakit ayannya datang lagi, ya, auratnya tidak terbuka. Itu yang diminta. Jadi kalau nanti dia kumat lagi, misalkan bajunya nggak terbuka, auratnya tidak tersingkap, ya, akhirnya didoakan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mendapatkan kebaikan di dunia, dia juga mendapatkan kebaikan di akhirat. Adik-adik, dunia auratnya nggak terlihat, ya kan? Kemudian di dunia auratnya nggak terlihat, di akhirat dia masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari hadis-hadis ini terdapat banyak pelajaran buat kita semuanya, adik-adik. Pertama, ya, pelajaran pertama, pesan pertama dari Kayogi hari ini adalah kebaikan dan keburukan itu sudah ditakdirkan oleh Allah, adik-adik. Ya, sudah ada takdirnya masing-masing. Kalian nih sehat, sudah ditulis, oh nanti nama A, tanggal lahir sekian, nanti dia sehat selalu ya. Sakit juga sudah ditulis, semuanya sudah lengkap ya. Perjalanan hidup kita, ya, perjalanan hidup kita di dunia ini sudah ditulis lengkap sama Allah ya. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, ya, udah ditulis semuanya. Nanti si ini giginya copot tanggal segini ya, si ini nanti kegebok bola ya, kegebok bola mukanya sakit dong ya, jangan mukanya deh ya, kegebok bola tangannya misalkan ya. Oh si ini nanti masak masak sawi tapi sawinya gosong misalkan ya, udah dicatat semuanya ya, sudah menjadi takdir ya. Artinya kita wajib beriman. Apabila mendapatkan takdir yang baik, ucapkanlah alhamdulillah. Tapi kalau ada takdir yang buruk yang kita nggak mau, ya, yang kita nggak mau, jatuh misalkan, kita nggak mau, nggak boleh menyalahkan orang lain, ya, nggak boleh menyalahkan orang lain. Ucapkanlah apa? Jadi kalau kalian misalkan lagi main, ya, kalau kalian main, kemudian tiba-tiba dijatuhin sama temennya, jangan diajak berantem temennya, gara-gara kamu sih, misalkan, ya, gara-gara kamu sih aku jadi jatuh. Jangan, sabar, ya, bersabarlah terhadap takdir Allah. Ucapkan qadar Allah, ya, nggak boleh seorang muslim menyalahkan kepada muslim yang lainnya. Kemudian pelajaran kedua dari hadis-hadis dan riwayat-riwayat tadi adalah kita adik-adik yang Kayogi cintai karena Allah wajib bersyukur. Ya, wajib bersyukur terhadap semua nikmat. Ya, terhadap semua nikmat Allah kita wajib syukuri apapun itu. Ya, dan bersyukur itu harus dengan hati, harus dengan lisan,
harus dengan amalan. Ya, bersyukur itu harus dengan apa tadi sayang? Hati, kemudian dengan lisan, kemudian dengan amalan. Bersyukur sama Allah, alhamdulillah, nikmatku banyak, udah dengan lisan, hatinya juga udah dengan perbuatan. Oh, aku dapat duit hari ini 50 juta, kata Umi suruh ngabisin dalam sehari. Ya, kalau nggak dihabisin dalam sehari, ntar aku diomelin sama Umi. Ya, katanya kalau hari ini habis 50 juta, besok mau dikasih 100 juta. Ya udah deh, habisin. Habisnya dengan apa? Dengan sedekah, ya. Ngasih ke masjid, ya, ngasih ke orang-orang yang susah. Itu tandanya orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, pelajaran dari hadis-hadis tadi adalah, ya, satu tadi sudah, kemudian yang kedua, yang ketiga, semua urusan seorang muslim baik. Ya, semua urusan seorang muslim baik. Pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semua urusannya baik banget. Ya, tidak ada yang tidak baik. Semuanya ajib, semuanya oke. Mau dia dapat sehat, alhamdulillah, pahala banyak, dia bersyukur, mantap. Dia dapat sakit, kemudian dia sabar, dia tidak mengeluh kepada Allah, dia sangat-sangat bersyukur kepada Allah. Ya, dia justru berubah menjadi baik lagi, maka akan dapat pahala. Nah, adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, pesan dari Kak Yogi, ya, untuk kita melatih diri kita menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang sabar. Ada satu doa yang dibaca sebelum salam ketika sholat. Ya, ada doa yang kita baca sebelum salam. Setelah kita baca doa gini kan, innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat fitnatil masihid dajjal. Ada satu doa lagi yang diajarkan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Ya, kepada siapa sayang? Kepada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal. Apa doanya? Kayak Yogi bacakan. Dengarkan Kak Yogi dulu ya adik-adik ya. Allahumma. Satu ya, simpan baik-baik. Allahumma a'inni. Ya, a'inni. Oke? Allahumma a'inni ala zikrika. Ya. Kayak Yogi ulang. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kapan bacanya doa ini Kak Yogi? Sebelum salam. Misalkan kan gini. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Terus kemudian salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kemudian sebelum salam baca doa lagi. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika husni ibadatika. Baru deh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu Akbar. Lihat. Ini cara kita supaya kita jadi hamba yang bersyukur. Ya Allah, tolonglah aku untuk dapat berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Ya, jangan mengeluh adik-adik. Ya, apabila hari ini kita ditimpa
apabila hari ini kita mendapatkan nikmat, ucapkanlah Alhamdulillah. alhamdulillah. Apabila kita ditimpa sesuatu yang tidak mengenakan buat kita, maka bersabarlah dan ucapkanlah apa tadi? Qadarullah wa masya'a fa'ala. Ingat, semuanya baik. Yang sakit dapat pahala nggak adik-adik? Dapat. Yang sehat dikasih pahala nggak kalau dia bersyukur? Semuanya dapat. Alhamdulillah. Maka, nah, dalam menikmati hari-hari Yogi, kemute, Kak. Kemute, Kak Yogi, kemute. ya, Kak Yogi, kemute, Kak. dalam menikmati hari-hari kalian bersama kabar-kabar tentang virus corona, pesan Kak Yogi adalah semakin dekatkan diri kita kepada Allah. Ya, semakin dekat sama Allah. Yang tadi ibadahnya malas, segera beribadah. Ya, yang tadinya nggak mau belajar dengan rajin, sekarang harus rajin belajarnya. Yang tadinya nggak mau berbakti sama kedua orang tua, sekarang mulai berbakti, mulai baik-baikin ayah dan ibu, supaya Allah memberikan kita pahala di semua keadaan kita. Jadilah seperti wanita tadi ya. Wanita tadi ngeluh sama Allah atau tidak adik-adik? Tidak, Kak. Tidak. Apa pilihan wanita tadi? Sabar, Sabar. atau minta segera disembuhkan? Bersabar. Ya, kalau sabar, Allah akan memasukkan kita semuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pelajaran hari ini, dari hadis-hadis tadi, kita dapat mengambil pelajaran juga bahwasanya buat masuk surga kita wajib melewati A. musibah, B. penyakit, C. kesedihan, D. kesusahan, kegalauan, dan seterusnya. Ya, untuk bisa masuk ke dalam surga harus dilewatin susahnya dulu, capeknya dulu, galaunya dulu, perihnya dulu, sakitnya dulu. Semuanya harus dilewati dengan sabar dan istighfar serta menjalankan sholat 5 waktu. Wallahu alam bi'ashawab. Kak Yogi hanya bisa mendoakan dari jauh. Semoga adik-adik semuanya bisa bersabar dalam menghadapi ujian, bisa sabar dalam menghadapi semua musibah yang sedang menimpa kita saat ini. Tetap semangat, dibawa happy ya adik-adik ya. Nggak boleh pusing, nggak boleh jenuh, happy. Kalau kalian merasa jenuh sebentar, keluar rumah. Boleh nggak keluar rumah di depan halaman? Boleh. Ya, main di depan halaman. Oh, ngirup udah tarik nafasnya dalam-dalam. Ya, sambil goyang-goyang sedikit tangannya, sambil kalau ada bola bisa sambil tendang-tendangan bola. Ya, kalau yang perempuan bisa sambil naik sepeda, mungkin ya. Nikmatin dulu nggak apa-apa adik-adik. Jangan lupa ya, istighfar. Nah, berikutnya kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Oke, semuanya wajib di mute. Oke, semuanya wajib di mute. Jangan bilang tadi nyala. Ya, siap ya. 6. Bang Ali. Yogi, Ana bantuin semua dulu ya. Oke. Bang Ali, ntar ada hadiah kan Bang Ali ya? Insya Allah dengan Kak Randy, Kak Yogi. Mau dengan Kak Randy. Kak Randy ada hadiah nggak Kak Randy? Ada Kak, insya Allah. Oh, Masya Allah. Teman-teman, nanti Kak Randy mau bagi-bagi hadiah nih. Hadiahnya untuk 3 pemenang, pulsa totalnya Rp50.000 Kak Yogi. Baik, Kak Randy. Syukran Kak Randy. Kak Randy ini kakak yang paling ganteng ya teman-teman ya. Amin. Kak Randy, ya Kak Randy. Kakak yang paling baik insya Allah Ta'ala. Baik. Amin. Siap ya? Di-mute semua sudah? Ya udah. Sudah? Sudah, Kak. Oke. Pertanyaan pertama.
Jempolnya diturunin dulu semuanya, tolong. Oke. Kenapa sih? Nah, agak sulit sedikit pertanyaannya. Kan semua urusan seorang muslim itu kata Nabi baik. Kenapa sih urusan semua muslim itu kata Nabi baik? Baik semuanya. Apa sih alasannya? Nah, Kak Randy bisa ditunjuk mungkin Kak Randy? Ayo. Jangan dijawab dulu. Jangan dijawab dulu, masih di mute semuanya. Masih di mute semuanya. Kalau sudah ditunjuk, kasih. Urusan seorang muslim itu semuanya baik. Sakit dibilang baik, sehat dibilang baik. Apa sih alasannya? Siapa yang bisa menjelaskan buat Kak Yogi? Dan Karima buat tuh semuanya. Kak, Karima. Karima, mana Karima? Bisa dibuka mungkin mute-nya? Nggak dapet ya, udah jempol. Karima, mana Karima? Karima Hanafi ya, Kak Reni. Iya, Karima Hanafi. Ya, silakan Karima Hanafi. Untuk Karina Hanafi silakan. Dari Bantul. Karina. Karina. Diulang ya, Silakan. Kebaikan bersyukur, keburukan bersabar. Kalau misalkan dapat kebaikan, dia bersyukur. Keburukan bersabar. Kalau dapat keburukan, dia bersabar. Maka semuanya kalau dia bersyukur, kemudian dia bersabar, apa akibatnya? Dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumtaz jawabannya. Bagus. Ya, bagus jawabannya. Jawabannya bagus. Jadi kalau dia ditimpa penyakit dia bersabar, kalau dikasih hadiah dia bersyukur, semuanya baik. Kenapa? Karena dua-duanya bisa mengantarkan dia ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Taib, lagi ya. Nah, lagi. Oke, cepat-cepat ya. Semuanya saya unmute dulu ya. Sama Kali mute dulu ya semuanya ya. Oke. Kecuali Mute dulu sama Kali. Oke. Siap ya? Silakan Kak Yogi. Oke. Berikutnya. Ditunggu. Sebutkan 2 pilihan yang diberikan Nabi kepada wanita yang terkena penyakit ayan tadi. Sebutkan 2 pilihan yang disebutkan oleh wanita tadi. Bersabar. Sebelum ditunjuk, siapa yang ditunjuk nih? Ditunjuk Kak Randy. Kak Randy yang ganteng aja yang pilih nih. Kak Randy kalau milih bagus banget nih. Nikan. Afwan semuanya unmute dulu ya. Kak Yogi, Kak Randy silakan pilih Kak. Jafda dari Jakarta. Jafda Kak dari Jakarta. Silakan Jafda. Jafda dari Jakarta. Yang lain tolong diam dulu ya. Di sini ngomong. Jafda silakan. Bilang sembuh. Sembuh atau dan mendapatkan surga. Atau bersabar mendapatkan surga.
Masya Allah. Ya, pilihannya apa adik-adik tadi pilihan wanita tadi? Sembuh atau bersabar dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Tapi apakah yang dipilih oleh wanita tadi? Jadi kalau kalian besok mendapatkan kesusahan, sabar pilihannya, ingat kasih pahala di balik kesabaran dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ya. Terakhir. Sebelumnya tunggu sebentar. Kak Yogi. Semuanya di-mute dulu ya. Sebaris. Oke. Terakhir. Kepada sahabat, siapakah Nabi mengajarkan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Stop. Jangan dibuka dulu mute-nya. Akan ditunjuk oleh tim sebaris. Kepada siapakah Nabi mengajarkan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jenny Umu Farah. Mu'az bin Jabal. Ya. Mu'az bin Masya Allah. Siapa yang menjawab barusan? Falah. Jenny Umu Farah. Oke. Jenny. Farah ya. Farah namanya ya? Ya. Oke, Farah. Siapa tadi nama sahabatnya, teman-teman? Mu'az bin Jabal. Jabal. Coba dibaca sekarang. Oke, sekarang Kak Randy atau Kak Ali, mute-nya dibuka semuanya. Di-unmute semua ya, Kak. Ya, buka semua mute-nya. Oke. Sekarang kita baca doa sama-sama. Ya, doa yang dibaca oleh Nabi untuk Mu'az bin Jabal. Doa yang diajarkan Nabi kepada Mu'az bin Jabal. 1, 2, 3. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa ibadatika Husni ibadatika. Allah. Nah, adik-adik yang kayak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mencatat nggak hari ini? Coba kasih tahu dong catatannya. Coba lihat. Masya Allah. Dilihat. Asad mencatat nggak Asad? Boleh dilihat semuanya. Oh, Asad lagi. Asad mencatat nggak Asad? Barakallahu fiik. Oke. Catatannya Instagram Kak Yogi. Siap ya? Catatannya di teks seperti biasa. Instagram Kak Yogi. Oke, di mention ya. Ada sesuatu juga dari kamu. Ya Allah. Semangat. Buat teman-teman semuanya, ikhlas dan banyak bersabar ya. Ingat 2 kunci buat masuk sabar dan syukur. Ya, syukur sabar, sabar syukur, syukur sabar masuk surga. Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih deh. Jangan lupa loh, kayak ditunggu catatannya di Instagram ya. Kayak mengucapkan jazakumullahu khairan buat teman-teman yang udah ngaji hari ini. Sepertinya ada Elvareta ya dari Jawa ya. Waktu itu ikut lomba tahfiz ya sayang ya. Iya, barakallahu fiik. Masya Allah. Semoga tetap istiqomah dalam mengaji, dalam belajar, dan jadilah anak-anak saleh. Kak Yogi sayang sama kalian, Kak Yogi cinta sama kalian.
Ingat pesan-pesan Kak Yogi tadi diamalkan. Semoga kita semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kak Yogi pamit duluan ya adik-adik ya. Kak Ali dan Kak Randy, Kak Yogi mau pamit duluan. Ya, kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas semuanya. Makasih. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Iya, barakallahu fiik. Sama-sama sayang. Jazakallahu khairan. Nah, itu ada tombol merah itu, Alif ya. Silakan Kak Randy. Iya, di adik-adik. Ini dulu Bang Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik-adik. Selesai juga acaranya. Enggak. Ini kayaknya pada masih kangen Kak Yogi nih. Insya Allah nanti akan ada lagi kajian-kajian bareng ya, kajian anak sama Kak Yogi lagi insya Allah. Teman-teman nih sekali lagi kita bersyukur, alhamdulillah kita udah dilembutin nih hatinya. Allah buat semangat hati kita untuk terus semangat belajar. Karena salah satu ciri-ciri penghuni surga adalah mereka yang selalu berusaha ikhlas belajar ilmu agama. Surga tuh ikhlas, sabar, syukur. Nah teman-teman tadi yang berhasil menjawab ada 3. Karima dari Bantul, Jafda dari Jakarta, dan Farah dari Batam. Jangan lupa dikirimin nomornya ke nomor call center Sebaris. Udah dikirim tadi secara private. Ini aku kirim lagi di chat, dilihat dulu ya nomornya ya. Ini sekalian teman-teman yang mau nge-save nih nomor call center Sebaris untuk info, nanti nanya-nanyain info tentang program-program selanjutnya. Ini aku kirim ya. 8124559. Kak Randy, untuk 2 pemenang sudah ada yang kirim dari Jafda dan dari Farah. Cuman 1 lagi yang belum tuh Kak. Nah, berarti Karima yang dari Bantul, yuk dikirim dulu nomornya ke nomor call center Sebaris ya. Oke. Jangan lupa ya Karima. Halo Karima, Karima masih ada kah? Karima. Oke, Karima jangan lupa ya kirim nomornya, kirim nomor kamu ke call center Sebaris 0812 459 459. Lihat di chat ya Karima ya. Sudah dikirimkah? Ini. Mana sih? Ini kok kamu muatnya nggak ada? Ini aku. Terus gimana bukanya? Oke. Selanjutnya adik-adik nih. Bukanya gimana? Semoga Allah pertemukan kita lagi dalam program-program kebaikan yang lain, ngaji sama-sama lagi bareng Masjid Astra, bareng-bareng Sebaris juga. Cara taunya kapan sih ada program lagi, kapan ada kajian lagi bareng-bareng? Follow Instagramnya Sebaris. Ini aku tulis lagi. Sinergi. Nah itu silakan di follow kalau teman-teman nanti mau gabung lagi bareng-bareng kita. Semoga bisa ketemu lagi. Insya Allah kita ketemu lagi nanti. Itu aja dari kami, dari Masjid Asrar dan dari Sebaris, mengucapkan terima kasih kepada adik-adik dan ayah bunda yang aktif, selalu berusaha ikut kegiatan-kegiatan positif bareng-bareng kami. Iya, Almira, nanti insya Allah ada lagi kajian bareng sama Kak Yogi. Makanya jangan lupa ya di follow lagi tuh. Di follow Instagram Sinergi Sebaris. Itu aja dari kami. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita hanya manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Karima, jangan lupa ya dikirim. Ya. Ya. Udah dikirim belum? Untuk Karima masih ditunggu ya WhatsApp-nya. Untuk teman-teman yang lain silahkan untuk meninggalkan meeting room-nya. Ya. Nah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karima masih ditunggu ya. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bye. Meeting. Ya. Enggak udah selesai. Nah, kamu pulang. Udah hilang. Kan nanti ada lagi kan. Erlan satunya. Kayak Alfa mau lagi. Tapi Kak Erlan. Pengen nonton film enggak? Enggak boleh di sini. Enggak boleh. Enggak boleh nonton film lagu di. Erlan. Bah. Silakan teman-teman di close. Karima sudah mengirim kah? Karima masih belum mengirim. Oh, itu lagi dikirim tuh Bang Ali tuh. Alhamdulillah. Sudah ya? Gimana kelasnya? Oh, kirim SMS ya? Karima bisa kirim lewat WhatsApp aja. Lihat. Lihat dia banget tuh. Beneran. Sudah ya Bang Ali? Sepertinya. Si Karima belum ada. Oh, Karimanya sudah meninggalkan room sepertinya Bang Ali. Yes. Ya. Oke, teman-teman, silakan. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Ya, kakak tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.